Pasca putusan Majelis Kehormatan MK soal adanya dugaan pelanggaran berat yang dilakukan Anwar Usman terkait putusan syarat usia Capres-Cawapres, bagaimana dampak politiknya untuk pasangan Capres-Cawapres khususnya Prabowo Gibran? Kita akan bahas bersama dengan pengamat politik dari Parameter Politik Indonesia di Prayitno. Selamat petang, Mas Adi. Selamat petang, Mas. Baik, Mas Adi, bagaimana Anda melihat narasi yang muncul soal kasus etik Anwar Usman ini dengan elektabilitas Prabowo Gibran? Yang pertama memang harus ada alat ukur politiknya, misalnya seperti survei politik apakah pasca MK ini akan ada tren yang negatif misalnya bagi pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Itu yang pertama ya, sampai saat ini belum ada survei-survei terbaru termasuk yang kita lakukan setelah MK memutuskan soal pemberhentian terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, kalau membaca sentimen publik ya saya kira memang ini mengkonfirmasi bahwa proses dan putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat capres dan cawapres yang menjadi polemik beberapa waktu yang lalu itu menjadi sentimen yang cukup negatif ya. Terutama ini kan ramai di kalangan media sosial, media-media mainstream dan kelompok-kelompok aktivis pro demokrasi yang sampai saat ini mereka terus menganggap bahwa putusan MK tersebut berdampak secara signifikan misalnya terkait dengan satu portofolio dan stigma yang kemudian muncul dalam proses pencapresan Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kan hanya itu yang paling mungkin bisa kita lihat, Mas. Apakah sentimen negatif ini akan menjadi daya rusak elektabilitas Prabowo ataupun Gibran? Tentu waktulah yang kemudian akan menjawab ke depan. Tapi yang jelas sentimen negatif ini di kalangan kelompok menengah atas, terutama mereka yang tingkat pendidikannya di atas rata-rata, secara ekonomi juga mapan, di atas kelas menengah ke atas, saya kira memang ini tidak terlampau baik ya, terutama bagi Pak Prabowo Subianto Ini dan akan Mas terus Gibran. bergulir sampai nanti hari pencoblosan, Mas Adi? Kalau saya membaca dua hal, pertama ada yang melampaui persoalan politik elektoral dan ada yang menyangkut politik yang sifatnya substantif ya. Jadi kelompok-kelompok yang sampai hari ini cukup keras dan kritis terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi adalah mereka yang terdiri dari kelompok-kelompok gerakan civil society, kelompok pro demokrasi, kalangan aktivis dan pegiat demokrasi. Dan mereka nggak peduli siapa yang jadi presiden di 2024, mereka tidak terlampau hirau karena bagi mereka persoalan keputusan Mahkamah Konstitusi itu ya harus tegak di atas keadilan, bukan punya pretensi dan cenderung kepada salah satu calon tertentu. Putusan Mahkamah Konstitusi ini bagi saya, Mas, dari kalangan aktivis terutama ini akan terus menjadi pembicaraan. Bahkan pasca 2024, pemilu-pemilu yang akan datang ini akan terus menjadi noda dan catatan penting dalam sejarah kepemiluan di Indonesia. Tapi memang pada saat yang bersamaan ini akan menjadi amunisi terutama bagi kubunya Pak Anies Baswedan dan Muhaimin, termasuk juga kubu Pak Ganjar Pranowo, untuk menjelaskan kepada publik bahwa Pak Prabowo Subianto misalnya dan Pak Gibran khususnya itu proses-proses pencalonannya itu melalui satu polemik yang sampai saat ini cukup luar biasa menimbulkan kegaduhan dan polemik. Oke. Saya turut meyakini bahwa ini akan terus berlanjut hingga Jadi 14 narasi Februari soal kasus 2024 yang akan etik datang. Anwar Usman ini jadi keuntungan bagi dua kandidat lain. Maksud Anda itu, Mas Adi? Saya membaca begitu ya, minimal dari stigma politik ya, ini tentu menjadi keuntungan, terutama bagi kubunya Ganjar dan kubunya Anies Baswedan, karena mereka inilah yang kemudian terdampak secara positif ya dari stigma yang kemudian ditimbulkan efek dari putusan Mahkamah Konstitusi itu. Ini yang saya kira memang ke depan akan menjadi satu pertarungan narasi yang cukup luar biasa. Di tengah gencarnya stigma negatif terkait dengan putusan MK, terutama kepada kubu Pak Prabowo Subianto, kan kita juga bisa melihat Mas pada saat yang bersamaan kubu Prabowo Subianto ini kan membangun satu narasi bahwa mereka sebenarnya satu harus menghargai putusan Mahkamah Konstitusi sebagai upaya untuk menghormati itu adalah keputusan politik dan hukum yang harus diletakkan di atas segala-galanya. Mereka membangun satu narasi bahwa kepemimpinan kaum muda di masa yang akan datang itu penting. Jadi perang-perang narasi yang semacam ini sepertinya memang adu kuat nantinya. Siapa kuat, siapa yang mampu menarasikan ini sampai kepada pemilih, maka dialah yang kemudian akan Oke, mendapatkan faedah elektoral. Mas Adi, kalau tadi Anda bilang ini menguntungkan dua kandidat lain, tapi bagaimana ketika tadi dua kandidat menanggapi soal putusan MK ini dengan tenang, menghormati proses hukumnya? Ya saya kira memang itu statement normatif kan, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo mereka menganggap ya ini adalah keputusan yang layak dihormati sebagai bagian dari penguatan politik dan demokrasi ya. Tapi kan pada saat yang bersamaan kita tahu para pendukung Anies dan para pendukung Ganjar
sering mengkapitalisasi bahwa persoalan putusan MK ini adalah sesuatu yang buruk dan cacat gitu bagi pencalonan di 2024, terutama bagi Prabowo Subianto dan Gibran kan. Itu kan amunisi-amunisi yang secara langsung terus disampaikan kepada publik, bahkan sampai hari ini itu cukup kencang. Oleh karena itu, narasi politik yang semacam ini saya baca memang ramai dan menjadi pembicaraan yang cukup luar biasa di kalangan kelompok menengah ke atas, mereka yang pendidikannya di atas rata-rata, mereka yang punya taraf ekonomi kelas menengah ke atas, menjadi penting. Ini adalah sebagai salah satu isu yang menurut saya menjadi variabel dan preferensi penting bagi mereka untuk menentukan pilihan politiknya nanti di 2024, Oke. Mas. Kalau bagi pemilih yang belum menentukan pilihan, ini bisa mempengaruhi tidak soal narasi Anwar Usman ini, kasus Anwar Usman? Nah, iya, saya kira dua hal ya. Pertama, apakah narasi negatif terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini sampai kepada publik ataupun tidak, sampai kepada pemilih ataupun tidak. Sampai hari ini ternyata sentimen negatif terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, terkait dengan politik keluarga itu tidak terlampau kuat, Mas. Oleh karena itu, sejauh mana nanti kerja-kerja politik dari pendukungnya Pak Ganjar dan Pak Anies khususnya mampu mengkapitalisasi ini kepada pemilih sehingga pemilih tahu bahwa ada persoalan etik misalnya yang terjadi pada pasangan kubu 08. Ini yang saya kira saya selalu menyatakan menjadi pertaruhan penting yang cukup signifikan. Nah, yang kedua, kalau mau jujur sebenarnya 60% masyarakat kita, pemilih kita tidak terlampau engage, tidak terlampau peduli dan tidak terlampau tahu terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, terkait dengan kisruh soal pencapresan, termasuk soal politik kekeluargaan, Mas. Ini yang saya kira menjadi tantangan besar bahwa riuh rendah di media sosial terkait dengan pencalonan Mas Gibran khususnya, di media sosial juga ramai, ini ternyata juga tidak terlampau masif sampai di kalangan pemilih. Ini yang saya kira akan terjadi suatu hal yang dipertaruhkan ke depan. Bagaimana kubu penantang Prabowo harus mampu menerjemahkan ini sebagai sesuatu yang dalam tanda kutip ya bisa mengurangi daya ungkit elektabilitas Prabowo Subianto. Karena pada saat yang bersamaan kubu Prabowo juga membangun narasi putusan MK itu adalah sesuatu yang layak dihormati dan tidak ada kaitannya dengan proses pencapresan dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Perang narasi ini penting bagi saya karena masyarakat secara perlahan mulai engage, mulai aware dan menjadikan media sosial sebagai preferensi dalam menentukan pilihan politik mereka. Baik, terima kasih Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia telah menyampaikan pandangannya dalam Kompas Petang sore hari ini. Sehat selalu Mas Adi.